Wanita parubaya itu buru-buru berkata, "Jangan marah. Tidak peduli seberapa marah Anda, tidak ada gunanya. Anda hanya memiliki satu anak perempuan, jadi apa yang dapat Anda lakukan? Yang terpenting, kita harus memikirkan cara untuk memisahkan putri kita dengan orang cacat itu, dan berusaha sebaik mungkin untuk tidak melukai perasaan putri kita." Saya mengerti. Pria parubaya itu kemudian diam dengan cemberut di wajahnya saat dia merokok. Asap dari rokok memancar ke seluruh ruangan, dan ruangan itu diam beberapa saat. Satu-satunya suara adalah tik-tok dari jam mekanis. Pagi kedua, tanda pagar 003 kota dipenuhi dengan udara dingin yang mematikan seperti biasanya. Dan raungan monster yang mendinginkan hati yang biasa terdengar dari kota dari waktu ke waktu. Jika kita katakan kota Jiangnan adalah kota berteknologi maju yang penuh dengan kehidupan, maka kota yang dulunya adalah kota terbesar di China beberapa dekade yang lalu ini sekarang menjadi tempat bermain para monster. Di sini, Anda bisa melihat noda darah dan mayat dimanapun dan kapanpun. Ini sarang monster. Di apartemen 18 lantai yang penuh dengan debu itu, Luo Feng, dalam seragam pertempurannya, memegang teropongnya saat dia melihat ke bawah dengan satu tangan dan makan tusuk daging di tangan yang lain, menggigit dan mengunyah 2 kali sebelum dia menelan. Kunyah, telan. Di ruang tua, itu jelas sunyi, hanya ada suara mengunyah Luo Feng. Gul teguk gelombang-gelombang, Luo Feng mengeluarkan karung airnya dan minum sedikit. Setelah beberapa saat, dia minum lagi. Luo Feng tidak membawa terlalu banyak makanan dan air ke alam liar, jadi dia harus menghemat sedikit setiap hari. Ketujuh dari mereka bersama lagi. Luo Feng melihat melalui teropongnya dan dengan jelas melihat bahwa ketujuh dari mereka meninggalkan gedung apartemen 6 lantai bersama-sama di bawah kabut pagi. Luo Feng mengerutkan kening saat dia dengan marah melemparkan teropongnya ke atas tempat tidur di samping. Luo Feng memijat pelipisnya dan menghabiskan sepanjang hari membungkuk, matanya sangat lelah. Ketujuh dari mereka bersama setiap hari. Mereka tidak memberiku sedikit pun kesempatan, mengerutkan kening Luo Feng. Pada tingkat ini, aku harus terus menunggu sampai tuan muda itu menyelesaikan rencana pelatihannya. Ketika itu terjadi, saya akan menyia-nyiakan semua waktu saya menunggu. Apa yang harus saya lakukan? Luo Feng dengan cepat mulai berpikir, karena dia bahkan tidak memiliki satu kesempatan pun untuk mengambil tindakan. Apakah dia hanya akan menunggu seperti ini? Tidak ada peluang. Mata Luo Feng berkedip dan dia mengatupkan giginya. Karena tidak ada kesempatan, maka aku bisa membuatnya. Bukankah mereka selalu bersama? Aku akan memaksa mereka untuk berpisah. Luo Feng dengan ringan mengencangkan tutup kantong air. Sekitar 3 jam kemudian, 7 anggota regu petir dengan hati-hati melangkah maju di sarang monster lama. Kadang-kadang mereka maju, kadang berjalan-jalan, dan akhirnya mereka sampai di apartemen hunian 6 lantai dari sebelumnya. Waktunya bertindak. Luo Feng, yang berperalatan lengkap, sedikit tersenyum saat meninggalkan kamarnya dan berlari menuruni tangga seperti monyet yang gesit. Bahkan Luo Feng tidak bisa terlalu sombong setelah meninggalkan bangunan tempat tinggal 18 lantai ini, jadi dia dengan hati-hati bergerak maju sambil mencari di daerah tersebut. Menghindari monster itu sulit, tetapi menemukannya mudah. 15 menit kemudian, Luo Feng tiba di gerombolan monster tipe anjing yang memiliki sekitar 2 hingga 3.000 monster. Gerombolan monster tipe anjing ini tinggal di pabrik raksasa yang memproduksi peralatan rumah tangga. Biasanya, tidak ada pejuang manusia yang akan mencoba menantang gerombolan seperti itu, karena ancaman 2 hingga 3.000 monster terlalu besar. Roar gelombang-gelombang. Raungan monster besar bergema di sekitar pabrik dan bau urin tercium di sekitar area. Gerombolan monster yang kuat, Luo Feng melihat melalui penutup dinding, mari kita mulai. Segera setelah, roar gelombang, roar gelombang-gelombang. Monster-monster di pabrik melolong dengan liar. Kematian beberapa lusin monster menyebabkan gerombolan monster besar ini menjadi sangat marah, karena mereka belum pernah menderita rasa malu seperti itu sebelumnya. Bahkan pemimpin gerombolan monster dan 2 mastif singa level komandan tingkat tinggi mulai melolong. Seluruh gerombolan monster mengejarnya dengan gila. Mereka benar-benar berlari kencang. Perisai heksagonal di punggung Luo Feng berada di bawah pengaruh kekuatan yang kuat dari kekuatan spiritualnya. Dalam sekejap, Luo Feng menjadi badai terbang. RUMBLE gelombang-gelombang.
Beberapa mastif harimau dicampur ke dalam gerombolan mastif singa. Mastif harimau berlari secepat mastif singa saat mereka mengejar Luo Feng. Yang di depan gerombolan itu berlari dengan kecepatan 70 hingga 80 meter per detik. Di bawah kecepatan yang mencengangkan, hanya butuh 30 detik bagi mereka untuk menempuh jarak 4 mil antara pabrik dan bangunan tempat tinggal 6 lantai. Hanya 30 detik. Dan Luo Feng berlari menuju bangunan tempat tinggal berlantai 6 seperti kilat. Di salah satu kamar suite di lantai 6 dari apartemen hunian 6 lantai, 7 anggota regu petir sedang beristirahat. Sebenarnya, ketika seluruh gerombolan monster melolong saat mereka mengejar Luo Feng, 7 anggota regu petir tidak disiagakan sama sekali, karena tempat seperti apa di kota ini yang tidak memiliki monster yang melolong dalam radius 4 mil. Tapi setelah sekitar 10 detik, sepertinya pertempuran telah terjadi di timur kita, tertawa pria paruh baya bermata satu. Siapa yang peduli, selalu ada pertarungan antara petarung dan gerombolan monster di kota tanda pagar 003 ini. Kali ini, seorang pejuang mungkin membuat marah gerombolan monster. Kapten Taring Harimau, Pan Ya, benar-benar tenang. Karena dia memiliki pengalaman puluhan tahun sebagai petarung, dia telah terlalu sering melihat skenario seperti ini. Tetapi pada saat kata-kata ini diedarkan, gerombolan monster sepertinya sangat dekat dengan kita sekarang. Bahkan gedungnya sedikit bergetar. Dalam sekejap, 7 anggota regu petir bergegas menuju jendela utara dan melihat ke bawah, dan melihat ada monster mastif dalam jumlah besar di dekat pintu masuk ke tangga apartemen hunian 6 lantai. Beberapa monster singa mastif bahkan menyerbu ke dalam tangga. Hanya dalam beberapa detik ini, seluruh apartemen hunian mulai bergetar, seperti gempa bumi yang terjadi. Raungan banyak monster juga bergema di sekitar. Ledakan. Pintu ke ruangan tempat 7 anggota regu petir berada di ledakan terbuka. Para mastif singa dengan tubuh seukuran SUV mereka masuk ke dalam ruangan satu per satu. Tidak hanya pintunya langsung hancur berkeping-keping, tetapi bahkan dindingnya pun mulai runtuh. Lebih dari 1000 monster terus-menerus menghancurkan bangunan tempat tinggal. Sepertinya gedung itu bisa runtuh kapan saja. Dan di luar bangunan tempat tinggal ada sekitar 1 hingga 2000 lebih monster singa mastif. Monster mastif singa ini bahkan tidak bisa memasuki gedung, jadi mereka hanya mengepung apartemen tempat tinggal sepenuhnya. Jika Anda dapat membayangkan pemandangan di mana 1 hingga 2000 SUV mengelilingi sebuah gedung, maka Anda dapat membayangkan betapa menakutkannya begitu banyak monster yang mengelilingi sebuah apartemen hunian. Apa yang sedang terjadi? Pemuda campuran segera mulai berteriak saat wajahnya menjadi pucat. Siapapun akan panik setelah menyaksikan gedung apartemen yang telah berguncang begitu banyak sehingga hampir runtuh, sejumlah besar monster mengalir ke dalam ruangan, dan gerombolan monster yang padat mengelilingi gedung apartemen tempat tinggal di bawah. Lindungi Tuan Muda. Pasukan Taring Harimau, lindungi bagian belakang. Raung veteran tua bernama Liu. Da gelombang. Senapan mesin Dongzi meraung gila-gilaan dan peluru-peluru terbang dengan gila-gilaan. Peluru kuat ditembakkan ke tubuh monster singa mastif satu per satu. Monster-monster itu menyerang begitu cepat bahkan ketika mereka terkena peluru, mereka akan terus menyerang ke depan. Si botak-botak, pria bermata satu, dan Kapten Taring Harimau Panya mengandalkan senjata dingin mereka untuk menghancurkan monster satu per satu. Peng. Veteran tua bernama Liu dan si Brute Putih sudah membawa pemuda campuran itu bersama mereka saat mereka langsung melompat keluar jendela. Ayo pergi. Kapten Taring Harimau itu meraung dan menjadi yang pertama mengikuti saat dia melompat dari jendela. Dongzi, cepat. Raung pria bermata satu itu. Saat membandingkan kebugaran fisik, penembak adalah yang terlemah. Si penembak, Dongzi, juga mengatupkan giginya saat dia melompat keluar jendela. Akhirnya, pria parubaya bermata satu dan si botak juga melompat keluar jendela. Bahkan jika seorang pejuang panglima perang tingkat pemula membawa beberapa ratus kek barang padanya, mereka tidak akan menderita cedera karena melompat dari ketinggian 6 lantai. Namun, hal yang menunggu mereka di bawah bukanlah tanah datar, tapi lebih dari 1000 monster. Dinding lantai 2 apartemen tempat tinggal sudah hancur berkeping-keping. Dan Luo Feng bersembunyi di sudut kamar di lantai 2. Ketika Luo Feng bergegas ke ruangan ini, dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengendalikan dinding beton, meja batu, del.
untuk sepenuhnya menutup kamar mandi tempat dia berada, dan dia bahkan merusak langit-langit. Setelah beton jatuh, ruangan itu benar-benar hancur, jadi bahkan setelah monster itu masuk, mereka tidak akan dapat menemukan Luo Feng. Setelah itu, gerombolan monster melihat regu petir di lantai 6 dan mengarahkan semua perhatian mereka kepada mereka. Berdiri di samping jendela kamar mandi, Luo Feng menatap keluar dan telinganya mendengarkan dengan cermat. Mereka bertengkar. Luo Feng mendengar beberapa raungan samar dari lantai 6. Setelah itu, 3 bayangan dengan cepat jatuh dari atas. Mereka melompat, mata Luo Feng berkedip dan 2 pisau lempar hitam segera melayang di sampingnya. Dari 3 bayang-bayang, yang pertama jatuh adalah veteran tua bernama Liu dan pemuda campuran, diikuti oleh si Brute putih. Mengikuti mereka dari dekat adalah Kapten Regu Taring Harimau, Pan Ya. HOWL gelombang-gelombang. Lindungi Tuan Muda, serang. Tepat ketika veteran tua bernama Liu mendarat, kakinya menabrak 2 monster mastif singa di dekatnya seperti 2 kapak perang. Kedua monster singa mastif itu melolong kesakitan saat mereka terbang dan menabrak 7 atau 8 singa mastif singa dan harimau terdekat, menyebabkan kekacauan di daerah itu sejenak. Orang buas putih itu memiliki pedang raksasa dengan 2 tangan di tangan saat dia dengan gila menyerang ke depan. Kapten Harimau, Pan Ya, menopang binatang buas putih di sampingnya. Salah satu dari mereka memiliki kekuatan yang tak tertandingi sementara yang lainnya jahat dan tidak dapat diprediksi. Keduanya digabungkan seperti bulldozer, menyapu monster di depan mereka. HOWL gelombang-gelombang. Suara rendah seperti guntur mulai bergemuruh. Tidak terlalu jauh, sebuah tubuh besar yang tingginya sekitar 4 hingga 5 meter dan bahkan lebih besar dari truk biasa muncul. Seluruh tubuhnya berwarna perak dan bahkan sedikit memantulkan cahaya, karena ada beberapa sisik perak di bulunya. Ada benjolan kecil di dahinya yang besar, seolah-olah akan mematahkan bulunya. Ini adalah salah satu dari 2 monster level komandan tingkat tinggi di seluruh gerombolan. Seorang komandan singa mastif tingkat tinggi. Ledakan. Hanya dengan 1 lompatan, sang panglima singa mastif terbang sejauh 20 meter seperti cahaya perak dan melesat lurus ke arah regu petir. Pan Ya, lindungi Tuan Muda dan cepat lari, raung veteran tua bernama Liu. Dengan pisau di tangan, dia melolong, kalong. Memahami. Orang buas putih itu juga meraung. Veteran tua bernama Liu dan orang buas kulit putih melawan komandan singa mastif pada waktu yang hampir bersamaan. Tidak ada yang membantunya, jika mereka tidak melakukannya, maka pemuda campuran akan berada dalam bahaya besar. HOWL gelombang-gelombang, komandan singa mastif meraung dan tubuhnya mulai kabur sedikit saat cakar itu mengarah langsung ke 2 manusia di depannya. Kiang, kuang, ledakan. Bentrokan antara 2 panglima perang tingkat lanjut dan monster tingkat komandan tingkat tinggi menyebabkan kekacauan. Mastif singa di sekitarnya tertangkap dan tertiup angin. Bahkan dinding dan lantai di sekitarnya pun terpengaruh dan berantakan. Dengan sejumlah besar monster singa mastif yang mendukung, komandan singa mastif secara praktis sama dengan veteran bernama Liu dan makhluk buas putih. Peng, peng, peng. Penembak Dongzi, si botak kasar, dan pria parubaya bermata satu juga melompat keluar saat ini. Namun, pria parubaya bermata satu, si botak-botak, dan penembak Dongzi semuanya panik. Kelompok veteran tua bernama Liu, orang kulit putih yang kejam, pemuda campuran, dan Pan Ya bisa bermain-main dengan gerombolan monster, tetapi pria parubaya bermata satu dan yang lainnya jelas mengalami kesulitan. Cepat, ayo pergi, kata pria parubaya bermata satu. Cepat. DA gelombang-gelombang, Dongzi menyeret senapan mesinnya saat dia dengan bebas menembak monster di sekitarnya. Pada saat ini, HOWL gelombang-gelombang. Setelah jantungnya berdebar gemetar, tubuh besar lainnya yang juga seluruhnya berwarna perak melompat turun dari apartemen 6 lantai. Tiba-tiba, pemimpin singa mastif yang sedang bertempur melawan veteran tua bernama Liu dan makhluk buas putih itu segera mulai meraung penuh semangat saat berbicara dengan bayangan besar yang datang dari atas. Pemimpin mastif singa lainnya, juga seorang komandan tingkat tinggi. Wajah veteran tua bernama Liu dan orang kulit putih kejam berubah drastis. Mereka melirik Kapten Taring Macan, Pan Ya, dan pemuda campuran yang sudah jauh, ketika mereka berdua mengulur-ulur monster dalam jumlah besar, Pan Ya dan pemuda campuran bisa kabur. Cepat pergi, pergilah.
Orang kulit putih dan veteran tua bernama Liu tidak berani menunda sama sekali. Bahkan tanpa gerombolan monster, mereka tidak bisa berhadapan langsung dengan dua monster komandan tingkat tinggi, dan ada gerombolan monster raksasa mengelilingi mereka. HOWL gelombang, HOWL gelombang. Dua pemimpin singa mastif tingkat komandan tingkat tinggi meraung saat mereka menyerang. Akankah mereka membiarkan kedua manusia terkutuk ini pergi? Di lantai 2 dari apartemen hunian 6 lantai yang hancur, Luo Feng mengamati apa yang terjadi di luar melalui jendela tanpa suara. Orang kulit putih dan veteran tua bernama Liu melarikan diri sementara pria paruh baya bermata satu, pria botak-botak, dan Dong Zi masih pahit menyerang. Luo Feng tersenyum di wajahnya. Sekarang waktunya. Dua pisau lempar hitam langsung terbang keluar dari jendela menuju pria paruh baya bermata satu dan botak kasar dalam gerombolan monster mastif singa. Lebih baik seperti ini. Jika dia bertarung di tempat terbuka, maka pria paruh baya bermata satu yang telah mencapai level panglima perang menengah bisa melakukan sedikit pertarungan, tapi di bawah penyergapan ini. PU. Otak pria paruh baya bermata satu dan si botak langsung tertusuk dan meledak seperti semangka. Segera setelah itu, dua lampu hitam yang menakutkan hampir langsung menembus kepala penembak Dong Zi, yang saat ini dengan gila menembakkan senapan mesinnya. Ketika mereka bertiga meninggal, mereka dipenuhi dengan ketakutan, pertanyaan, dan ketidakpuasan. Mereka bahkan tidak tahu apa yang membunuh mereka. RUMBLE gelombang-gelombang, 3 mayat manusia langsung diserang oleh monster dalam jumlah besar. Monster mastif singa dan monster mastif harimau dengan bersemangat mengoyak daging mereka. Di kamar mandi di lantai 2, Luo Feng diam-diam memperhatikan dua pemimpin singa mastif menyerang veteran tua bernama Liu dan si Brute putih. Dari 6 anggota regu taring harimau, 5 di antaranya sudah mati. Bagus, semua sesuai rencana. Meskipun saya adalah orang di balik ini, mereka tidak tahu apa-apa. Luo Feng puas dengan apa yang telah dia lakukan sejauh ini, karena dia tidak ingin menyakiti pemuda campuran itu. Selama kamu tidak bodoh, kamu bisa mengetahui bahwa kekuatan di balik pemuda campuran itu hebat. Begitu, Luo Feng tidak menyerang anggota regu taring harimau saat mereka bersama Tuan Muda. Namun, karena serangan gerombolan monster itu, 7 anggota regu terbagi menjadi 3. Berlari di depan adalah pemuda campuran dan Panya, dikejar oleh 2 monster komandan tingkat tinggi adalah veteran tua bernama Liu dan si kasar putih, sedangkan bagian terakhir adalah pria paruh baya bermata satu dan yang lainnya. Karena pemuda campuran, veteran tua bernama Liu, dan orang kulit putih telah melarikan diri, mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi dengan pria paruh baya bermata satu dan yang lainnya sama sekali, itulah mengapa Luo Feng memilih itu, waktunya menyerang. Namun, Tuan Muda mungkin dalam masalah besar kali ini, pikir Luo Feng dalam hati. Namun, tiba-tiba, bayangan kabur manusia muncul di bidang penglihatan Luo Feng. Manusia ini membawa senjata tipe tongkat. Dengan sekejap, dia menempuh jarak beberapa ratus meter dan langsung menyerang gerombolan monster itu. RUMBLE gelombang-gelombang. Suara ledakan yang mengejutkan dilakukan, dan lusinan mastif singa dan mastif harimau di sekitar Panya dan pemuda campuran itu langsung berubah menjadi tumpukan daging. Kecepatan yang melampaui kecepatan suara menyebabkan suara ledakan. Bayangan itu bergerak lagi. Itu langsung sampai di depan dua pemimpin singa mastif. Kedua pemimpin singa mastif segera melolong kaget dan, secara mengejutkan, mulai melarikan diri. Ledakan. Senjata tipe staff dengan keras menghantam tubuh salah satu pemimpin singa mastif seperti kilat. Pemimpin mastif singa perak diluncurkan sekitar 20 meter, dan semua sisik di tubuhnya benar-benar terbelah. Darah segar menyembur di udara, dan sementara mastif singa ini diluncurkan sekitar 20 meter. Ledakan. Bayangan itu langsung mengejar pemimpin singa mastif lainnya dan juga memberikan pukulan keras. Pemimpin singa mastif itu seperti bola bowling yang dilempar saat diluncurkan dan kemudian menghantam sejumlah besar mastif singa dan mastif harimau di belakangnya. Singa mastif yang ada di dekatnya langsung disetrum sampai mati, sedangkan mastif singa dan mastif harimau dalam jumlah besar dihancurkan. Adapun pemimpin singa mastif tingkat komandan tingkat tinggi, itu berguling di tanah beberapa kali dan kemudian berhenti bergerak sepenuhnya. Banyak darah mengalir dari hidung dan telinganya. Ledakan. Dan saat ini, pemimpin singa mastif yang terlempar tinggi ke udara jatuh ke tanah,
tidak bergerak 1 inci pun. Dalam sekejap, 2 monster level komandan level tinggi langsung mati. AOW gelombang, semua mastif singa, mastif harimau, dan beberapa monster level komandan tingkat rendah benar-benar terkejut. Mereka semua meratap saat mereka semua mulai melarikan diri. Hanya pada saat inilah bayangan mulai mengambil lebih dari satu bentuk. Luo Feng baru saja melihat seperti apa pria itu, makhluk kasar besar yang tingginya sekitar 2,3 hingga 2,4 meter dan wajah yang tampak seperti terpahat. Dia mengenakan seragam pertempuran abu-abu dan memegang tongkat sihir raksasa. Seseorang tidak bisa tidak menggigil setelah melihat paku di gada itu. Terlalu kacau. Luo Feng melihat mayat 2 pemimpin singa mastif tak bernyawa itu dan benar-benar tercengang. Dia sangat terkejut sampai dia tidak berani bernafas dengan keras. Ini adalah petarung level Wargot. Pasti, saya harus berhati-hati. Jika dia menemukan saya di sini, maka akan ada masalah. Bahkan pisau lempar yang awalnya ditembakkan, di bawah kemauan Luo Feng, digali ke tanah. Luo Feng terlalu takut untuk mengambilnya kembali. Paman Li, pemuda campuran datang dan berterima kasih berulang kali. Bapak, Li. Veteran tua bernama Liu dan orang kulit putih itu membungkuk hormat. Orang buas besar itu tertawa ketika dia melihat pemuda campuran, Li Wei. Ketika ayahmu menerima sinyal SOS dan menemukan lokasimu, ada 2 wargot di dekatnya, aku dan saudara Wang. Dia segera menghubungi saya terlebih dahulu. Untungnya, saya tidak terlalu jauh, jadi saya bisa datang tepat waktu. Paman Wang juga ada di sini. Mata pemuda campuran bersinar dengan cahaya. Pada saat ini, seolah angin bertiup lewat, bayangan kabur muncul di sekitarnya. Setelah stabil, seorang pria tampan yang berusia sekitar 20 hingga 30 tahun mengenakan seragam pertempuran biru muncul. Paman Wang, pemuda campuran itu berteriak. Lihatlah dirimu yang memalukan, kata pria itu sambil sedikit tertawa. Orang buas putih dan veteran tua bernama Liu tidak berani bersuara di samping, sementara Kapten Taring Harimau Panya sedang melihat-lihat daerah itu. Ketika dia melihat ada beberapa seragam pertempuran, sisa-sisa mayat, dan senapan mesin tergeletak di tanah, matanya tidak bisa membantu tetapi menjadi merah.